Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Jemaah sekalian, hadis ini diawali dengan penyebutan tentang 3 generasi terbaik yang direkomendasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kemudian generasi setelah mereka, murid-murid mereka tabi'in, kemudian generasi setelah tabi'in, murid-murid mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah termasuk dalil yang mengharuskan kita selalu menjadikan 3 generasi ini sebagai teladan utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, sebaik-baik umatku adalah generasiku, para sahabat. Tentu mereka yang terbaik, karena tidak mungkin Allah memilihkan untuk manusia yang paling dia cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang terbaik, yang juga sangat dia cintai, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Kemudian generasi setelah mereka, muridnya para sahabat, generasi tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka lagi, muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah di antara dalil kewajiban mengikuti generasi salaf. Generasi salaf artinya generasi awal Islam. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya. Dan masih banyak lagi dalil yang menunjukkan kepada kita kewajiban mengikuti jalan mereka dalam beragama. Dan pasti sesat orang yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan sebaik-baik yang mengikuti sahabat adalah murid-murid mereka, tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Dan mereka, jemaah sekalian, 3 generasi ini adalah orang-orang yang paling berjasa kepada kita. Karena merekalah yang pertama sekali mempelajari Islam ini dari Rasulullah SAW. Mereka hafalkan dengan baik, mereka amalkan juga, lalu mereka ajarkan kepada generasi berikutnya, sehingga sampai kepada kita hari ini. Jadi tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam surga kecuali mengikuti jalan mereka. Ini diantara dalilnya. Qala Imran, kemudian Imran berkata, "Fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan." Saya tidak ingat jelas apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah kurun beliau, setelah generasi beliau 2 atau 3 kali. Yang benar adalah 2 kali, sebagaimana juga dikuatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud yang akan kita sebutkan setelah ini. Baik. Kemudian lanjutan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun." Kemudian datang setelah kalian satu kaum yang mereka itu bersaksi dan mereka tidak diminta untuk bersaksi. Hadis ini mengandung 2 makna. Yang pertama adalah mereka suka bersaksi palsu. Makanya orang tidak minta mereka bersaksi. Yang kedua, mereka banyak bersumpah.
maka tentu dua-duanya tercela. Baik, jadi dalam hadis ini juga ada dalil bahwa banyak bersumpah itu tercela, dicela oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan beliau mengabarkan kepada kita itu bukan sifat 3 generasi awal Islam. Kemudian beliau juga menyebutkan sifat-sifat buruk mereka yang lain. Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka juga suka berkhianat dan tidak amanah, tidak dapat dipercaya. Inilah sifat generasi belakangan. Semakin jauh masanya dari Nabi SAW, semakin banyak keburukan. Sebagaimana juga di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum." Tidak datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Maka bayangkan, sudah sekitar 14 abad kita jauh dari masa Nabi Muhammad SAW. Tentu keadaan manusia sudah semakin jauh dari petunjuk-petunjuk beliau SAW. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan mereka suka berkhianat dan tidak amanah. Baik dalam masalah harta, masalah jabatan, dan yang lainnya. Mereka tidak amanah. Wa yanzurun wa la yufun. Mereka juga bernazar tapi tidak menunaikan nazar. Ini sangat tercela. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wa yadhharu fihi musliman. Dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan. Apa artinya jemaah sekalian? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, al-murad anna haula'i ya'tanuna bi asbabis siman. Maksud hadis ini bahwasannya mereka itu sangat memperhatikan sebab-sebab yang menjadikan mereka gemuk. Minal mata'im, yaitu makanan-makanan. Wal masyarib, minuman-minuman. Ini perhatian utama mereka. Sampai dibuat perlombaan, di-share di medsos berbagai macam bentuk makanan enak, minuman enak. Karena itu perhatian utama mereka. Subhanallah, apa yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini telah kita saksikan hari ini. Ada orang-orang yang punya perhatian yang sangat besar terhadap kuliner. Makan, minum. Bagaimana mendapatkan makanan dan minuman yang enak. Sampai harus melakukan wisata. Perjalanan jauh untuk wisata kuliner. Subhanallah. Dan bersamaan dengan itu, mereka tidak memperhatikan urusan agama, urusan akhirat, kecuali sedikit. Lebih besar terhadap makanan dan minuman. Begitu pula kata Syekh, wat-tarf, kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Itu yang menjadi perhatian utama mereka. Bagaimana mendapatkan berbagai macam fasilitas kenikmatan hidup. Fayakunu himamuhum islahu abdanihim wa tasminuha. Maka yang menjadi perhatian besar mereka adalah memperbaiki atau membuat bagus tubuh-tubuh mereka dan menggemukkannya. Termasuk juga jemaah sekalian, orang yang perhatian besarnya latihan untuk kebugaran tubuh. Setiap hari ke gym. Lalu itu yang menjadi perhatian utamanya. Jadi jemaah sekalian, makna hadis ini bukan terlarang secara mutlak. Boleh kita makan yang enak. Boleh kita cari minuman yang enak. Boleh kita olahraga, pergi ke gym. Tapi jangan itu dijadikan sebagai perhatian utama kita. Yang lebih utama adalah urusan akhirat kita. Amal soleh kita. Termasuk bagaimana supaya tubuh sehat,
bagaimana supaya tubuh kekar, otot kuat, itu juga sama dimaksud dalam hadis ini. Jika itu yang menjadi perhatian utamanya. Jadi bukan masalah dia gemuk, perutnya besar, nggak berotot, bukan itu. Tapi masalahnya adalah perhatian utamanya terhadap kebugaran atau kemaslahatan tubuhnya saja, bukan kebaikan hatinya. Itu yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah juga mengatakan, yang dimaksud dengan wa yadhharu fihi musiman, muncul di tengah-tengah mereka kegemukan, wa dzalika litana'umihim wa ghaflatihim 'anil akhirah. Itu terjadi, kata beliau, karena kehidupan mereka yang lebih mementingkan untuk bersenang-senang dan lalai dari akhirat. Ya. Inilah jemaah sekalian, 4 hal yang dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, orang yang bersaksi dan tidak diminta persaksiannya. Yang kedua, orang yang berkhianat dan tidak amanah. Yang ketiga, orang yang bernazar tidak menunaikan nazar. Yang keempat, orang yang gemuk, maksudnya adalah dia lebih mementingkan tubuhnya daripada hatinya. Dia lebih mementingkan kenikmatan dunia daripada akhirat.